Kisah Ken Dedes terus dikenang sebagai salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Indonesia. Kecantikan dan kebijaksanaannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sementara konflik antara Kerajaan Singosari dan Kediri menjadi contoh bagi konflik antara negara atau kerajaan di masa depan. Ia juga dianggap sebagai leluhur ibunda para raja yang berkuasa di Nusantara. Adapun salah satunya nenek moyang Wangsa Rajasa, terah yang berkuasa di Singosari dan Majapahit. Ken Dedes adalah istri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari pada abad ke-23 di Jawa Timur. Ia adalah sosok yang dianggap sebagai permaisuri yang cantik dan anggun pada zamannya. Konon, ia dikenal sebagai wanita yang memiliki pesona yang kuat dan mampu memikat hati siapa saja yang melihatnya. Keberadaannya menjadi salah satu awal dari munculnya kutukan keris Empu Gandring. Ken Arok tergila-gila dibuatnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa adalah salah satu alasan keinginannya untuk merebut Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memiliki peran penting dalam sejarah kerajaan Singosari karena ia menjadi pemicu pertumpahan darah antara Ken Arok dengan Tunggul Ametung yang dalam serat Pararaton adalah seorang Akuwu atau setara dengan camat di wilayah Tumapel. Tumapel adalah daerah yang masuk dalam kekuasaan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Kertajaya pada tahun 1185 hingga 1222. Ratu Ken Dedes sendiri memiliki perjalanan kehidupan yang berliku. Dari Pararaton menceritakan Ken Dedes adalah seorang putri dari seorang pendeta Buddha dari desa Panawijen, Empu Purwa. Kisahnya bermula dari kedatangan seorang Akuwu dari Tumapel, yaitu Tunggul Ametung di rumahnya. Tunggul Ametung langsung jatuh hati kepada Ken Dedes saat pandangan pertama. Rasa cinta yang menggelora membuatnya tak sabar untuk segera mempesunting Ken Dedes. Namun, karena pada saat itu Empu Purwa, ayahanda Ken Dedes, sedang berada di hutan, Ken Dedes meminta Tunggul Ametung untuk bersabar menunggu ayahnya pulang. Akan tetapi, Tunggul Ametung tak kuasa menahan diri atas hasratnya untuk memiliki Ken Dedes. Ken Dedes pun langsung dibawanya pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia sangat marah mendapati putri kesayangannya tersebut tidak ada di rumah. Menyadari anaknya telah diculik, ia pun kemudian mengutuk bahwa barang siapa yang menculik putrinya, maka ia akan mati akibat kecantikan Ken Dedes. Dengan berjalannya kutukan Empu Purwa, diceritakan Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Suatu hari, Tunggul Ametung dan Ken Dedes pergi ke hutan Baboji. Ketika turun dari kereta, kain Ken Dedes tersingkap sehingga bagian dari tubuhnya itu terlihat. Kemilau aurat Ken Dedes yang bersinar terlihat oleh Ken Arok. Ken Arok kemudian menceritakan hal tersebut kepada gurunya yang bernama Loh Gawe. Loh Gawe sendiri seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai wanita Nareswari yang diramalkan akan menurunkan raja-raja besar. Mendengar ramalan Loh Gawe tersebut, Ken Arok berhasrat untuk segera menyingkirkan Tunggul Ametung agar dapat menikahi Ken Dedes. Dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok menjadikan Kebo Ijo sebagai kambing hitam atas kematian Tunggul Ametung. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok pun menikahi Ken Dedes dan bahkan menjadi Akuwu baru di Tumapel.
Sementara saat dinikahi Ken Arok, Ken Dedes pada saat itu sedang mengandung anak Tunggul Ametung. Kemudian dari Serat Pararaton dikisahkan pada tahun 1222, Ken Arok berhasil menggulingkan Kertajaya, raja dari kerajaan Kediri. Runtuhnya kerajaan Kediri, Ken Arok pun menjadikan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Singosari. Dari pernikahannya dengan Ken Dedes, Ken Arok memiliki beberapa anak yang diantaranya bernama Wahisa Wongateleng, Panji Saprang, Akibaya, dan Dewi Rimbu. Sementara anak dari pernikahan pertama dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra yang diberi nama Anusapati. Seberjalannya waktu, Anusapati beranjak dewasa. Ia pun merasakan sikap Ken Arok yang tidak baik kepadanya. Ia pun mendesak ibunya dan akhirnya ia tahu bahwa ia bukanlah anak kandung dari Ken Arok. Anusapati pun mengetahui bahwa ayah kandungnya Tunggul Ametung tewas dibunuh oleh Ken Arok. Dengan bantuan seorang kaki tangan yang bernama Ki Kalasan, Anusapati membalas dendam dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247. Bukti-bukti sejarah berliku kehidupan sosok ibu negeri Ken Dedes masih berdiri kokoh, terutama ada di Kota Malang. Di sana terdapat pertirtaan Ken Dedes yang air sendangnya sejuk dan jernih. Suasana di tempat wisata tersebut menciptakan suasana seperti pada saat kerajaan Singosari sedang berjaya di bawah kepemimpinan Raja Ken Arok. Petirtaan Ken Dedes juga disebut dengan Petirtaan Watu Gede, dibangun pada tahun 1200-an pada masa kerajaan Singosari. Petirtaan Ken Dedes merupakan kaputren untuk para putri-putri raja yang merupakan tempat bermain dan mensucikan diri. Letaknya ada di Kabupaten Singosari, salah satu kabupaten yang ada di Kota Malang. Demikianlah kisah liku kehidupan Ken Dedes, leluhur ibunda para raja di Nusantara. Sebagai penerus sejarah lampau, seharusnya kita tergugah untuk senantiasa melestarikan warisan lampau tersebut, sehingga kelak tinggalan-tinggalan arif tersebut dapat tetap berjaya untuk dinikmati anak cucu bangsa ini. Aku Nadan Dingdong, teman berkisahmu. Sampai jumpa.